Baik, sekali lagi selamat sore buat kita semua. Senang kita bertemu kembali bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Dan sekarang Anda bertanya, dokter ahli penyakit dalam akan menjawab berbagai pertanyaan Anda seputar penyakit dalam ya. Dan kita akan memulai acara ini, tentunya kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya akan membawakan doa secara Kristen. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama dalam Zoom meeting ini untuk berkonsultasi mengenai penyakit dalam. Berkati Dr. Elvita, berkati juga Bapak Tulalesi yang akan menjadi narasumber pada sore hari ini, berkati juga seluruh jaringan kami, peralatan yang kami gunakan agar semua dapat berjalan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita akan memulai dan bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan seputar penyakit dalam, boleh tuliskan di kolom chat ya. Dan nanti saya akan bacakan, pastikan menggunakan nama asli supaya gampang dalam memanggil menyebut nama Anda ya. Dan sekarang ini saya ingin mengundang bersama-sama dengan kita Dr. Ervita Ritonga, spesialis penyakit dalam, Vinasim. Nah, ini Vinasim nanti kita tanya apa kepanjangan dari Vinasim ini ya bersama dengan Dr. Evita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini, tentunya di antara kita ada juga yang sedang isolasi mandiri di rumah dan memiliki penyakit lainnya ya komorbid, misalnya ada penyakit gula, ada yang sakit GERD atau sakit jantung atau segala macam lah. Jika Anda ingin bertanya, Dr. Ervita akan menjawab dan tentunya sesuai dengan kemampuan Dr. Ervita yang bersama-sama dengan kami. Dan juga bagi mereka yang mau bertanya mengenai vaksin, ada hubungannya dengan komorbid karena selama acara kami ini Anda bertanya dokter menjawab, masih banyak orang-orang yang bertanya tentang vaksin ya, vaksin pertama, kedua, ketiga, bahkan efek dari vaksin masih banyak yang bertanya, masih banyak juga yang bertanya tentang COVID, bagaimana penanganan dan sebagainya. Tapi bila Anda juga tidak maksudnya tidak mengalami sakit COVID, boleh bertanya, mau bertanya pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit dalam, monggo disilahkan ya. Baiklah, sudah bersama dengan saya, sudah di spotlight, Dr. Ervita Ritonga, MKes spesial penyakit dalam. Ya, selamat sore dok, apa kabar ini dokter cantik? Halo, selamat sore Bu Peggy, selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, Bapak Ibu semua. Senang Amin. sekali bisa gabung di sini. Iya, kita juga senang sekali loh karena begitu sibuknya Dokter Ervita dan akhirnya punya waktu bersama-sama dengan kami ya. Sungguh sangat berbahagia buat kami. Iya, Dok. Tadi ada kalau di poster itu Pak Joko menaruh Vinasim. Apa sih Dok Vinasim? Oh, itu singkatan dari ini, Fellows of Indonesian Society of Internal Medicine. Jadi setiap keahlian atau spesialisasi dari dokter itu suka ada perkumpulan dokter-dokter spesialisnya gitu tertentu. Misalkan penyakit dalam ya, kumpul dengan penyakit dalam gitu, anak kumpul dengan anak gitu. Oh begitu ya, wow luar biasa ini Dokter Ervita ya. Bersama-sama. Nah kemudian dokter namanya di Zoom Dokter MKes SPD. Benar saya ya, spesial penyakit dalam ya? Iya, iya betul Bu Peggy. MKes-nya apa dulu? Kalau kesnya pasti kesehatan. Magister kesehatan waktu itu S2-nya ambil farmakologi klinis. Wow, luar biasa ya. Nah, kita tahu latar belakang dari Dokter Ervita sehingga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan di awal bahwa semua mikrofonnya dalam posisi mute ya. Tolong supaya perhatikan mikrofon masing-masing dalam posisi mute agar tidak mengganggu yang lain. Baik, Dok, pada sore hari ini apakah dokter mau memulai dengan memberikan sedikit pembahasan atau kita akan lanjut langsung dengan tanya jawab apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Zoom meeting ini?
Mungkin sedikit pesan sponsor aja, barangkali Bu Peggy boleh ya? Silahkan dok. Ya, karena sebentar lagi kita kan ada Hari Diabetes Dunia ya, pada bulan November nih. Dan kebetulan saya mengambil subspesialisasinya endokrin, metabolik, dan diabetes. Walaupun nanti kita untuk tanya jawab, saya sangat terbuka untuk bidang yang lain juga ya, nggak mesti, karena kan ya sesuai keahliannya penyakit dalam gitu. Hanya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah, tadi juga saya lihat terkait iklan ya di depan ya, yang terapi mandiri hidup sehat ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita negara Indonesia ini sampai saat ini masih menjadi negara dengan urutan penderita diabetes terbanyak di dunia, urutan ke-6. Wow, ke-6 ya? Ya, ke-6. Luar biasa ya, banyak sekali ya. Banyak sekali berarti. Iya, banyak sekali. Dan yang kita khawatirkan dari diabetes mellitus ini adalah komplikasinya. Komplikasi jangka panjang terutama yang bisa menyebabkan kualitas hidup kita menjadi menurun, menjadi berkurang. Apa saja kalau kita bilang komplikasi dari atas sampai bawah kalau diabetes itu. Karena namanya gula ya, gula itu kan ada di dalam darah ya. Dan darah itu kan beredar dari atas sampai bawah gitu. Bisa menyebabkan kebutaan, kemudian serangan jantung, lalu gagal ginjal, kaki diamputasi, dan sebagainya macam dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah karena masih banyak kasus yang tidak diketahui Bu Peggy bahwa sebetulnya dia mengidap diabetes mellitus atau keluarganya memiliki diabetes mellitus, maka saya sangat menganjurkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini semua yang berusia di atas 40 tahun apabila belum pernah dilakukan pengecekan gula darah dalam 1 tahun terakhir, sebaiknya segera dilakukan pengecekan gula darah. Atau kalau misalkan usianya di atas 35 tahun dengan faktor risiko. Faktor risiko itu contohnya memiliki penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, atau kalau wanita mungkin pernah dengar polycystic ovarian syndrome, PCOS, atau pernah melahirkan bayi dengan berat lebih dari 3,5 kg. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian terkait dengan COVID nih, Bu Peggy. Ternyata pasien-pasien dengan COVID-19 yang memiliki diabetes mellitus itu, dia memiliki COVID yang biasanya lebih berat dibandingkan dengan yang tidak punya diabetes mellitus, serta perawatannya jauh lebih lama. Makanya lebih baik kita cek nih, kita punya diabetes mellitus atau enggak. Karena kalau iya, makin awal dideteksi, kita akan makin mudah untuk mengelolanya gitu. Wow, dok, sebagaimana yang tadi Dokter Ervita memberikan penjelasan di awal, itu ngeri juga ya kalau penderita diabetes ini dia punya setelah apa tadi efek sampingnya ya, bukan efek samping atau komplikasi ya. Komplikasi ya. Itu komplikasinya itu bisa macam-macam kan dok ya, bisa sampai tadi dokter bilang ada bisa ke jantung, makanya nggak heran ada orang yang bilang sakit apa, misalnya udah komplikasi, udah ada jantung, udah ada diabetes dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu karena urutannya dari diabetes dulu. Iya, betul. Nah, sayangnya pada saat seseorang kena diabetes, itu biasanya peningkatan gula darah itu sudah terjadi paling sedikit 6 bulan sebelumnya, Bu Peggy. Misalkan hari ini saya dicek 200 gitu ya, kemudian dikonfirmasi dengan ada pemeriksaan namanya HbA1c, barangkali sebagian Bapak Ibu pernah mendengar. Nah, ini untuk membuktikan bahwa dalam 3 bulan memang kadar gula darah kita sudah naik gitu. Tapi sebetulnya sudah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelumnya memang kadar gula darah sudah naik. Sehingga seringkali waktu kita menerima, terutama pas datang ke rumah sakit Advent ya, yang bilang, dok saya mau konsultasi nih masalah gula darah saya ternyata tinggi gitu. Lebih dari 80% saya perhatikan sudah ada komplikasi, meskipun ringan aja ya, contohnya kayak keluhan baal, kebas, itu kan namanya komplikasi ke syaraf tuh Bu Peggy. Jadi saya sangat prihatin dengan kondisi diabetes yang tidak terdeteksi ini. Itu baal kebas itu di bagian mana dok? Biasanya paling sering tuh tangan sama kaki. Kalau tangan kayak kita kalau pakai sarung tangan ya, hand gloves, sama stocking itu kan biasanya di atas lutut sedikit. Nah, biasanya sejauh itu tuh yang paling sering muncul. Nah, apa sih dok, apa namanya awal-awalnya seseorang itu kira-kira dia sampai mau
memeriksa, memikirkan bahwa ini apa mungkin gula atau apa, kira-kira awal-awalnya itu apa ya gejalanya, Dok? Nah, gejala yang khas untuk diabetes mellitus itu adalah satu, sering kencing. Oke. Sering kencing karena sebenarnya badan kita ini luar biasa hebat banget, Bu Peggy. Badan kita ini kalau gulanya tinggi, dia pengen buang si gula itu. Dia buang lewat air kencing. Nah, supaya bisa kebuang kan dia mesti narik air ya. Iya. Makanya kencingnya jadi banyak. Tujuannya itu sebenarnya. Nah, karena kencingnya banyak, jadinya cepat haus. Jadi sering minum karena cepat haus. Itu gejala yang kedua. Kemudian gejala yang ketiga adalah lapar terus. Baru juga makan, terus lapar gitu. Jadi makin lama malah gulanya makin tinggi ya, karena makannya menjadi tidak terkontrol. Kemudian yang lain-lain adalah berat badannya turun. Biasanya kalau yang berat badan turun ini gulanya udah tinggi, lebih dari 250 biasanya. Bukannya tambah besar gitu ya beratnya, kita malah tambah kecil. Ini juga beda sama kalau di Eropa atau di Amerika nih, Bu Peggy. Gimana tuh kalau di luar negeri itu biasanya yang berat badan berlebihan ya, itu kan gula darahnya suka tinggi tuh ya, diabetesnya karena peningkatan berat badan. Nah, kita tuh punya kekhasan di Indonesia. Kita biasanya penderita diabetesnya berat badannya normal atau malah kurang dari berat badan ideal. Memang sih ada juga yang berat badannya berlebihan ya, tapi sekitar 50% itu berat badannya normal. Malah turun berat badannya. Jadi makanya jangan disangka, wah berat badan saya oke kok nih, kayaknya saya enggak lah, nggak akan punya sakit gula. Kita mesti cek nih, tetap. Nah, untuk kita ngecek diri kita ini kira-kira kapan dilakukan? Untuk usianya, maksudnya Bu Peggy? Iya, mulai mungkin dari usia 40-an yang 40-an ke atas gitu, dia untuk mengecek dirinya dia di awal tuh kira-kira kapan? Apakah di usia sekian atau gejala apa gitu? Nah, yang pertama kalau kita lihat dari segi usia ya, yang segi usia itu kalau di atas 40 tahun, ya, 40 tahun tanpa penyakit apapun. Jadi belum pernah dicek kadar gula darahnya, ya, di atas umur 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah di atas 35 tahun dengan faktor risiko. Risiko apa tuh? Faktor risikonya yang pertama adalah dia punya tekanan darah tinggi. Yang kedua, dia pernah serangan atau sakit jantung gitu. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang tadi saya bilang PCOS, polycystic ovarian syndrome, atau mungkin dokter kandungannya bilang apa namanya, sel telurnya kecil-kecil tapi banyak, atau berat badannya berlebihan, itu faktor risiko. Atau keluarga kita punya diabetes, itu juga faktor risiko. Betul. Nah, itu sejak umur 35 itu udah harus udah harus dicek. Iya. Dan untuk diabetes ini ada kemungkinan juga faktor keturunan dan gaya hidup ya? Betul, betul banget. Nah, Dok, kita udah panjang lebar nih bahas tentang diabetes, tapi mungkin sebenarnya kan ada penyakit lain ya yang bisa juga kita bahas. Ya, dan betul. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Boleh ya kita jawab dulu ya? Ya. Nanti dilanjutkan lagi dengan informasi yang dari Dr. Ervita ya. Ya, terima kasih untuk mereka yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan selamat bergabung dengan Anda bertanya, Dr. Ervita menjawab dari Rumah Sakit Advent Bandung. Oke, ini dari Alpian Huta Barat. Dr. Ervina, Dr. Ervita ya. Selamat sahabat, saya mau bertanya, apakah indikator penyakit gula tanpa pengetesan medis dan bagaimana agar penyakit DM ini hilang dari tubuh? Ya, terima kasih untuk Alpian Huta Barat. Bagaimana nih Dok menjawabnya? Ya, terima kasih banyak Pak Alfian. Nah, untuk indikator mungkin seperti yang tadi saya katakan, yaitu beberapa gejala yang tadi ya, yang cepat lapar, sering haus, kencing, banyak kencing gitu. Kemudian berat badannya turun, padahal makannya biasa aja. Nah, itu ya salah satu indikator atau gejala.
Tapi tetap kita mesti yakinin bahwa wah emang bener nih karena gula darah saya naik. Jadi tetap sebetulnya untuk menegakkan seseorang punya diabetes itu dengan periksa gula darahnya, Bu Peggy. Periksa gula darah harus ya, kita nggak Iya. tahu ya, supaya tepatnya kita tahu bahwa dia memiliki, mungkin pada saat mau memeriksa beberapa hal, jangan lupa gula darah juga diperiksa. Nah, kalau periksa gula darah sendiri di rumah dengan alat itu efektivitasnya gimana ya, Dok? Nah, untuk seseorang yang belum pernah dibilang ada sakit diabetes atau kencing manis, kita tidak menganjurkan pemeriksaan gula darah lewat yang di sini. Yang di sini ya. Kita bilangnya glukometer ya. Jadi glukometer itu untuk seseorang yang memang sudah pernah dikatakan diabetes mellitus, kemudian dia mendapatkan obat. Nah, kita ingin melihat bagaimana efek dari obat tersebut terhadap penurunan gula darahnya. Tapi untuk seseorang yang belum pernah dibilang ada diabetes mellitus, kami sangat menganjurkan menggunakan darah yang diambil dari vena. Jadi kalau datang ke lab itu kan diambilnya di sini ya. Iya, iya. Nah, itu. Itu ya. Oke. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Dokter masih Ervina lagi ini dokter ya. Nggak apa-apa. Banyak Ervina kayaknya di luar sana. Oh, ya. Ervita jarang-jarang kali ya. Jarang-jarang ya. Dokter Ervita, jadi saya bacanya Dokter Ervita. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan LAFB dari hasil EKG? Apa yang harus dilakukan bagi yang menderita LAFB? Apabila tensinya relatif normal, kolesterol relatif normal, tidak merokok, hasil eko atau USG jantung normal. Apa penyebabnya sehingga mengalami LAFB? Bagaimana cara mengatasi saat terjadi sesak napas? Ya. Wah. Terima kasih banyak dari Bapak Zainal ya. Mutakin ya. Tanyaannya cukup banyak juga ini. Ya. Silakan dokter. Kita coba bahas satu persatu ya. Jadi Pak Zainal, LAFB ini singkatan dari left anterior fascicular block. Jadi ini merupakan suatu jenis gangguan pada konduksi atau hantaran listrik di jantung, Bu Peggy. Oh, oke, di jantung. Jadi jantung kita itu punya sistem listrik. Bukan cuma di rumah Bu Peggy aja ada listrik, di jantung kita juga. Di jantung ada listrik ya. Betul, saya juga baru tahu itu di jantung ada listrik. Itu termasuk artinya di tubuh kita juga ya. Jadi itu mempengaruhi seluruh tubuh ya. Saya baru tahu itu juga tuh, Dok, waktu ayah saya meninggal. Lanjut, Dok, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Jadi sistem konduksi listrik di jantung ini kalau terganggu jadinya terjadi blok ya. Jadi listriknya kan nggak bisa jalan gitu ya, kita bilangnya blok. Gitu. Bloknya ini bisa di jalur yang sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya. Nah, atau di dua-duanya gitu bisa juga. Kalau yang LAFB, left anterior fascicular block, berarti di bagian left anterior, bagian depan kiri gitu. Depan kiri. Depan kiri. Apa yang terjadi kalau ada blok di arus listrik ini? Nah, si aliran listrik ini kan akan dipakai untuk membangkitkan tenaga supaya otot jantungnya itu bisa gini, set, gitu, pompa darah. Pompa ya dia, oke. Ya. Sehingga kalau ada blok, bisa terjadi gangguan pemompaan darah. Nah, apakah dari elektrokardiografi atau rekam jantung kemudian dinyatakan ada LAFB atau ada RBBB apapun itu merupakan suatu penanda memang betul kita mengalami suatu gangguan. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengkonfirmasi betul atau tidak. Karena dari elektrokardiografi atau EKG itu dia sebetulnya untuk pemeriksaan screening awal aja gitu. Jadi contohnya gini, kita ngelihat kondisi sekitar kita gitu ya. Ada yang misalkan ada kursi nih, ada kursi gitu ya, kursi bentuknya miring gitu. Kita lihat kan sekilas, apa ya yang menyebabkan kursi miring ini? Nah, kita cari penyebabnya gitu. Nah, kadang-kadang penyebab kursi miring ini dia bukan miring, emang ditaruhnya seperti itu gitu, karena pemiliknya mejanya juga arahnya memang miring gitu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan setiap penemuan yang tidak normal dari rekam jantung itu pasti tidak normal. Jadi memang untuk Pak Zainal ini perlu dilakukan pemeriksaan yang lain, apalagi kalau ehokardiografi atau USG jantungnya itu normal gitu. Iya, semoga bisa menjawab ya Pak Zainal ya. Dan beralih kepada Bapak Suroto. Dear Dr. Ervina,
Pak Dr. Ervita ya. Saya Suroto, gula darah dalam 3 bulan terakhir rata-rata 130 sampai 140. Pak Suroto, pertanyaannya apa nih? Mungkin pertanyaannya normal atau enggak, Dok? Ya, Gitu kali ya. normal enggak ya? Normal nggak tuh gula darah segitu, Dok? Iya, terima kasih Pak Suroto. Untuk gula darah 130 sampai 140 itu tergantung Bapak ngambilnya kapan. Gitu. Kalau misalkan itu diambil pada saat puasa, artinya bangun tidur kita belum makan apapun atau minum apapun yang berasa ya, itu terlalu tinggi. Karena gula yang puasa itu seharusnya di bawah 100. Nah, kalau misalkan diambilnya setelah makan atau kapanpun itu asal tidak dengan kondisi puasa ya. Nah, 130 sampai kurang dari 140 itu normal. Jadi batas atasnya 139. 139. Ya. Oke. Ya, semoga menjawab ya Pak ya. Kemudian dari Rebecca Mulyana, umur saya 61 tahun, gula darah menunjukkan 97. Apakah ini sudah bagus, dokter? Oke, terima kasih Ibu Rebecca. Nah, gula darah 97 ini kalau untuk penderita diabetes, ini harus muncul pertanyaan lagi nih, ini gula darah yang mana? Yang puasa atau setelah makan? Kalau yang puasa pada penderita diabetes, target kita adalah antara 70 sampai dengan kurang dari 100. Jadi ini bagus gitu. Kalau penderita diabetes dan diperiksa gula darah setelah makan, kita pengennya targetnya antara 100 ke atas sampai dengan di bawah 140. Kalau 97 berarti ini agak turun, mungkin kita perlu evaluasi apa jangan-jangan ada obat yang sudah bisa kita turunkan dosisnya. Atau kita kurangi jenisnya. Nah, tapi kalau Ibu Rebecca ternyata bukan penderita diabetes, gula darah 97 ini bagus. Bagus ya. Oke. Dok, itu tadi ya, kalau orang yang diabetes itu mau keinginan untuk sering makan, gitu. Itu disertai dengan rasa apa? Apa hanya lapar saja atau gemeteran, kelaparan? Biasanya lapar saja, Bu Peggy. Kalau sampai gemeteran itu apa? Nah, kalau sampai gemeteran itu sering terjadi pada penderita diabetes yang gula darahnya turun, ngedrop. Kita bilangnya hipoglikemia ya. Gula darah turun terlalu banyak atau mungkin penderita diabetes yang tidak terbiasa dengan gula normal. Biasanya dia 300 gitu ya. Terus dia normal jadi 120 gitu. Banyak juga tuh yang ngerasa kok kayaknya saya gemeteran, lemes banget. Karena tidak terbiasa dengan gula darah seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Ervita. Selanjutnya dari Kristiana Din. Selamat sahabat Bu Peggy dan Dokter Ervita, mohon izin bertanya. Saya penderita DM, terdeteksi saat kehamilan dengan kenaikan gula darah. HbA1c terakhir 8. Kecenderungan kolesterol tinggi dan asam urat tinggi. Mendapat terapi Amaril M2 pagi dan sore glukopak 500 mg. Saya tertarik dengan program hidup sehat mandiri yang dipandu seperti kisah yang disaksikan tadi. Bagaimana mekanisme pendaftaran? Oke, ini pendaftaran nih Dokter Ervita atau Pak Joko nih? Nggak apa-apa Bu Peggy, lewat saya juga. Senang sekali kita kalau ada yang mau ikut dalam program ini. Aduh, kita happy banget ya. Kita udah berjalan 5 yang selesai, yang kelima selesai, udah mulai lagi yang keenam. Itu sebagian pasien itu bisa menghentikan obat diabetesnya karena gula darahnya menjadi jauh lebih baik. Sebagian lagi mengurangi obatnya. Contohnya ada yang harusnya pakai insulin, insulinnya di stop, atau insulinnya dosisnya menjadi sangat rendah gitu ya. Betul. Nah, untuk yang ingin ikut program ini, boleh menghubungi Bapak Willy, Pak Willy Yonas dari Lifestyle ya. Mungkin saya bisa sebutkan nomor teleponnya aja barangkali ya Bu Peggy ya. Boleh, barangkali ada yang tertarik ya. Iya, Ibu Kristiana, tolong dicatat Bu. Pak Willy Yonas, nomornya di 0811 2183 003. Oke, ya. Saya ulangi 0811 2183 003 Bapak Willy Yonas ya.
Ya, semoga bisa menjawab ya Ibu Kristiana. Selanjutnya dari Gunawan Cahyadi. Izin tanya, mengapa kadar gula puasa saya cenderung meninggi, tapi HbA1c-nya terkendali sekitar 6? Gula puasa bervariasi 100 sampai dengan 150, tidak pernah lagi di bawah 100. Saya diabetes sejak umur 45 tahun, sekarang jalan 65 tahun. Juga CKD grade 1 sampai 2. Air kemih berbusa terus, protein kuantitatif tinggi 1300 sampai 1400. Choleaditiasis, cat kecil sekali, dislipidemia, hyperagregasi trombosit, pretal 2 kali 100 dan CPG 175 mg. Nah, ini mau tanya kadar gula puasanya cenderung meninggi. Ini kenapa nih, Dok? Ya. Dengan data yang Pak tadi. Gunawan ya, Bu Peggy ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Gunawan untuk pertanyaannya. Pak Gunawan, penderita diabetes itu dia memiliki 2 masalah untuk gula darahnya. Yang pertama adalah gula darah puasanya tinggi dan yang kedua adalah yang setelah makan. Nah, untuk menurunkan gula darah yang setelah makan ini cenderung lebih mudah, Bu Peggy, dibandingkan gula yang puasa. Karena kalau yang gula yang setelah makan itu kita bisa atur salah satunya dengan mengatur jenis makanan itu, gitu. Contohnya gini, kita hari ini makan mie gitu ya. Mie itu kan dari tepung, itu kan makanan olahan ya. Itu biasanya menyebabkan kadar gula darah menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau kita makan makanan yang lebih alami, contohnya beras merah gitu. Nah, akan tetapi gula darah puasanya tidak akan turun semerta-merta ya, tidak otomatis gitu. Karena gula puasa ini yang meningkat justru adalah kekhasan dari penyakit diabetes mellitus. Memang dia terganggu karena ada produksi hormon yang berkurang atau hormonnya kerjanya nggak benar sehingga gulanya naik. Jadi memang seringnya yang diabetes sudah lama itu ya, atau yang disiplin sama pengobatan dan sama makan, gula darah habis makannya oke, tapi yang puasanya masih di atas standar. Nah, itu nggak perlu khawatir Pak Gunawan, yang penting kita ngelihatnya dari HbA1c. HbA1c ini memperlihatkan kadar rata-rata gula dalam 3 bulan terakhir, Bu Peggy. Oke. Kalau HbA1c-nya 6, berarti betul rata-ratanya sekitar 120 sampai sekitar 140 rata-ratanya. Dan itu sangat baik untuk Bapak yang berusia berapa nih sekarang nih? 60-an ya? 65 ya? 65, iya. Ini udah keren banget nih Pak Gunawan. Dipertahankan ya Pak ya? Jadi Pak Gunawan itu sudah bagus ya, bisa dipertahankan. Baik, semoga menjawab Pak Gunawan Cahyadi ya. Lanjut dari Malang, Mas Santa Sinaga. Dokter, saya mau tanya, gula saya 285 puasa bulan yang lalu. Dan tangan kaki saya kebas dan waktu Maret saya dinyatakan sakit pneumonia. Lalu pneumonia kayaknya ya. dia tulisnya pneumonia. Lalu di rumah sakit dikasih insulin disuntik 4 kali 1 hari, lalu Mei sampai sekarang saya tidak pakai insulin. Ya, saya tidak pakai insulin. Apa yang paling tepat mengatasinya? Umur saya 59 tahun dan tidak ada faktor keturunan. Ya. Terima kasih sekali Bu Mas Santa menanyakan ini. Kebetulan banget Bu Peggy, saya juga tadi ingin menerangkan tentang hubungan gula darah dengan penyakit yang sekarang lagi ngetren nih Bu Peggy, COVID-19 ya. Jadi banyak nih rekan-rekan kita nih ya, Bapak Ibu yang sakit COVID di rumah sakit, terus gulanya tiba-tiba naik. Jadi ketahuan diabetesnya itu waktu di rumah sakit, pada saat terkena COVID, pada saat dirawat. Pada saat jadi pemeriksaan darah itu ya, seluruhnya ya? Betul, Bu Peggy. Itu terjadi karena satu, nggak ketahuan sebenarnya ada diabetes, tapi karena nggak ada gejala, jadi banyak emang yang diabetes nggak bergejala ya, tapi karena harus dirawat di rumah sakit akibat COVID, diperiksalah gula darah, ternyata gula darahnya emang tinggi. Nah, sayangnya kalau kita sakit, terutama sakitnya kalau lebih berat ya, gula darah itu akan lebih tinggi lagi. Nah, COVID-19 ini jahatnya dia menyerang ke pankreas juga. Pankreas ini adalah organ yang memproduksi insulin untuk mengatur kadar gula darah kita.
Mhm. Jadi banyak yang awalnya mungkin gula darahnya nggak terlalu tinggi gitu ya, atau memang tinggi pada saat kena COVID lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Betul. Dan yang Mhm. kedua, pada saat kita COVID, kadang-kadang diberikan obat, namanya obat steroid, ini digunakan untuk anti radang, dan dia berefek meningkatkan kadar gula darah. Oh, Nah, oke. Bu Masanta, untuk pneumonia-nya, itu ya pneumonia bisa karena COVID juga, bisa karena bakteri juga. Tapi memang kalau seseorang terkena gula darah tinggi, dan dia sakit pneumonia, itu memang harus diberikan insulin. Mhm. Nah, insulinnya ini sampai kapan dipakai, itu sampai kadar gula darahnya normal. Normal. Kalau kadar gula darahnya sudah normal, biasanya dokternya akan, kita bilangnya apa ya, menurunkan pelan-pelan kadar insulinnya. Nah, udah diturunin, kita cek lagi gulanya apakah masih bisa normal atau tidak. Kalau ternyata masih normal, kita coba turunin lagi sampai akhirnya bisa kita lepas gitu. Atau kita kasih obat-obat yang diminum untuk nemenin insulinnya supaya insulinnya bisa diturunin pelan-pelan dosisnya. Mhm. Wow, ini cukup banyak juga ya yang bertanya soal DM ini ya. Iya, Iya. sorry Ini bukan berarti yang lain nggak bisa ya Bu Peggy ya, bukan cuma bisa, DM ya. tapi kita senang bahwa mereka yang sakit DM, apalagi mereka yang terpapar sekarang ini, itu kan sangat ingin bertanya ya, dan juga bagi kita semua mungkin yang nggak terpapar COVID maksudnya ya, susah kan ke rumah sakit, Dok. Ya, mau bertanya ke dokter juga nggak semua dokter mau terima telepon kita ya untuk konsultasi langsung. Tapi ini dengan adanya acara dari Rumah Sakit Advent Bandung dan kesediaan Dokter Ervita, ini sungguh sangat menolong ya bagi kita semua yang mau bertanya soal penyakit dalam. Nah, selanjutnya dari Suroto. Dear Dr. Ervita, terima kasih sudah menyebutkan nama dokter dengan benar. Saya Suroto, penderita diabetes dengan gula darah dalam 3 bulan terakhir sekitar 130 sampai 140 dan telah divaksin 2 kali. Pertanyaan, apakah saya boleh divaksin ketiga Moderna? Nah, ini bagus juga ini pertanyaannya nih, Dok. Banyak yang nyari ya Moderna, Bu Peggy. Iya, iya. Aduh, banyak yang nyari Moderna, padahal ini sekarang Moderna lagi digunakan untuk nakes ya. Ya, nakes. Oke. Tapi kalau mungkin Pak Suroto nakes atau ada kesempatan dikasih Moderna, tidak masalah Pak Suroto, sangat sangat diperbolehkan Bapak divaksin ketiga dengan Moderna. Jadi boleh ya? Boleh. Dengan yang lain juga boleh kok Bu Peggy. Boleh ya, Pfizer juga Ya, boleh ya? boleh, ya. Oke. Selanjutnya dari Christiana Din. Oh, ini pertanyaan kedua ya. Melanjutkan pertanyaan, saya sering mengalami sakit area perut bawah kanan jika gula darah tinggi. Apakah ini termasuk komplikasi dari DM? Ya, terima kasih Bu Kristiana. Jadi untuk komplikasi dari diabetes mellitus memang bisa mengenai persyarafan dan juga anggota atau organ-organ di dalam perut. Gitu. Persyarafannya juga bisa di dinding perut, bisa persyarafan ke organ-organ tersebut. Contohnya kalau yang paling sederhana ke syaraf yang ada di dinding perut ya. Begitu gulanya naik, si syarafnya ini kan syaraf itu punya selaput ya, punya bungkus. Nah, si bungkusnya ini bisa mengalami kerusakan sehingga menyebabkan rasa nyeri, Bu Peggy. Itu bisa. Atau yang kedua, ada misalkan infeksi ya, infeksi di saluran kencing atau misalkan di usus yang letaknya di sebelah kanan itu ada usus, peralihan antara usus kecil dengan usus besar atau di usus besar yang memang lebih mudah terjadi infeksi kalau kita kadar gula darahnya nggak bisa terkontrol. Nah, saran saya Bu Kristiana harus konsultasi nih sama dokternya, menanyakan ini termasuk komplikasi dari diabetes mellitus atau tidak gitu. Karena kalau ia betul komplikasi dari diabetes mellitus, juga tetap harus dicari apakah karena syarafnya nanti akan dikasih obat anti nyeri yang khusus untuk masalah syaraf, atau misalkan ada yang lain. Contohnya komplikasi ke usus tadi gitu, misalkan infeksi ya, kan pengobatannya beda banget ya. Oke, jadi harus periksa ya Ibu Kristiana. Selanjutnya dari Raymond, ini direct message.
Sehubungan dengan vaksin, apakah memang keharusan bagi penderita diabetes HbA1-nya harus di angka 7 baru bisa divaksin? Pak Raymond ya, Bu Peggy ya? Iya, betul. Ya, Pak Raymond, kalau dulu memang waktu awal banget vaksin ini keluar, namanya juga hal yang baru ya, dunia kesehatan masih banyak belajar gitu, belum mengetahui kira-kira yang mana yang harus diberikan vaksin, yang mana yang jangan dulu deh gitu, sama yang mana yang nggak boleh gitu. Nah, tetapi seiring dengan lebih banyak informasi yang diperoleh oleh para peneliti vaksin dan juga banyaknya kejadian COVID yang berat pada penderita diabetes dan tingginya angka kematian karena COVID pada penderita diabetes, makanya sekarang itu kita nggak melihat lagi dari HbA1c, Bu Peggy. Jadi kalau misalkan ada keluarga atau kerabat Pak Raymond HbA1c-nya 9 pun gitu ya, kita tetap anjurkan untuk vaksin. Tapi dengan catatan pada saat mau vaksin tersebut tidak ada kondisi sakit yang sedang muncul dalam jangka waktu yang baru-baru saja terjadi. Iya, betul. Jadi kondisinya dalam keadaan baik-baik saja ya. Bisa ikut divaksin ya. Betul. Baik, ya tadi ini ada info dari Rebecca Mulyana yang tadi bertanya dia normal tidak diabetes. Pak Jackson Sagala, pertanyaannya belum selesai, boleh dilanjutkan ya Pak Jackson. Lanjut dari Edi Lukas, Dr. Ervita. Ya, ada seorang teman usia sekitar 53 tahun. Saat di Morowali ke Makassar dengan mobil, tiba-tiba lemas dan tidak bisa bergerak. Katanya dia pernah gula rendah, lalu di rumah sakit Morowali diinfus gula, lalu sembuh dan bisa berjalan lagi. Bagaimana pengaruhnya hal ini bisa terjadi? Ya. Terima kasih Pak Edi. Nah, kalau ini mah kebalikannya Bu Peggy ya. Oh ya, dia gula darahnya rendah memang orangnya ya. Iya. Nah, kita mesti cari tahu juga nih temennya Pak Edi ini apakah penderita diabetes atau bukan. Kalau penderita diabetes, apakah ada obat yang bisa menurunkan kadar gula darah dalam waktu cepat? Contohnya obatnya adalah insulin atau glimepirid, glibenclamid gitu ya. Itu obat yang bisa menurunkan kadar gula dalam waktu cepat, apalagi kalau kitanya kelewat jam makan, Bu Peggy. Nah, itu dia. Ya, biasa di perjalanan kan belum nemu tempat makan, apalagi ke Makassar gitu ya, di perjalanannya dari Morowali mungkin apalagi pas lagi COVID gini agak enggan untuk berhenti untuk makan. Bisa gula darahnya turun. Turun ya, karena dan dia itu jadi lemas memang ya, gemeteran. Dan itu termasuk bahaya juga ya dok kalau nggak segera ditangani ya? Betul Bu Peggy, bahkan bisa sampai menyebabkan koma, tidak sadar kalau tidak ditangani dalam waktu cepat. Oh gitu ya. Wow, ternyata gula darah rendah, gula darah tinggi itu sama-sama harus diperiksa dengan benar ya. Iya, betul sekali. Nah, lain halnya kalau temannya Pak Edi ini ternyata bukan penderita diabetes. Nah, ini yang lebih sulit lagi sebetulnya kasusnya. Artinya dia nggak dalam pengobatan apapun ya untuk nurunin gula, tapi gulanya ngedrop. Ngedrop ya? Itu iya, lebih banyak yang harus dicari tahu. Misalkan fungsi liver, jangan-jangan dia ada sakit liver yang lumayan berat. Atau yang kedua, dia ada gangguan di pankreasnya, contohnya kista atau tumor di pankreas. Saya sudah berharap seberat itu ya, cuma kita mesti ekstra hati-hati kalau gula itu rendah pada yang bukan penderita diabetes. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Edi ya. Dan selanjutnya dari Eva Tamaida. Dear Dr. Ervita, saya Eva, baru saja saya USG di payudara saya ada benjolan kecil ukuran 1 cm. 1 cm-an lah. Apa yang mesti saya lakukan dok? Ya, terima kasih Bu Eva pertanyaannya. Nah, kalau di USG sudah menemukan benjolan, itu sebetulnya kita mesti melihat lagi, dokternya akan melihat lagi dari USG, nanti akan ada 3 kategori kalau di USG itu. Segala benjolan ya, bukan cuma di payudara. Yang pertama adalah dokternya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang mencurigakan kayak tumor gitu. Yang kedua, dan itu harus diangkat ya, Bu Peggy. Yang kedua, dokternya yakin ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Misalkan kista contohnya gitu ya.
atau misalkan infeksi gitu. Itu kan bukan tumor ya, infeksi. Mm-mm. Atau yang ketiga, ragu-ragu. Nah, biasanya kalau ragu-ragu, dokternya akan minta Bu Eva untuk melanjutkan dengan mamografi, Bu Peggy. Mm-mm. Lebih detail lagi, dia melihat untuk menentukan ini kira-kira kayaknya kecurigaannya ke arah tumor atau bukan gitu. Jadi masih ada Jadi beberapa harusnya emang pemeriksaan ya. Hmm. harusnya coba ditanyakan lagi, konsultasi lagi ke dokternya. Ini masuknya ke yang mana gitu? Apa yang Mm-mm. harus dilakukan setelah ini? Oke, baik. Terima kasih dokter dan semoga ini menjawab ya untuk Eva ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sonya Tenoh. Saya kira 2,5 bulan lalu waktu check up gula darah puasa saya 74. Apa normal atau terlalu rendah? Ini nggak normal, nggak terlalu rendah, tapi ini keren. Wow, congrats Normal nih. kok, keren, Congrats bagus. nih, keren nih ya. Boleh jaga terus kesehatan tubuhnya. Ini bagus katanya dokter, keren. Pak Jackson Segala pertanyaannya tadi kalau malam hari, ini kalau pagi hari. Mohon maaf saya kurang mengerti. Boleh dituliskan dengan lengkap Pak Jackson. Sekali lagi ini dari Raymond. HbA1c saya 11, diberikan obat oleh dokter, pagi Amaril 500 mg, malam hari Janumet 1000 mg. Juga apakah sudah tepat obat-obatan itu atau masih perlu obat yang lain? Bagaimana saya bisa ikuti program dokter ya? Nah, tadi program dokter boleh tanyakan di nomor telepon tadi ya dengan Pak Willy. Ya. Sudah di-share tadi nomor teleponnya. Dan Pak Joko juga kembali men-share nomor telepon dan juga praktek dokter Ervita. Ya, itu mungkin jawabannya untuk sementara. Atau mungkin dokter mau menjawab juga dengan obat-obatan ini apakah sudah tepat? Ya, terima kasih Pak Remon. Pak Remon HbA1c-nya 11 memang tergolong tinggi ya. Kita inginnya kalau bisa turun sampai dengan di bawah 7 atau kalau sulit banget di bawah 7,5 deh. Nah, pertanyaannya apakah obatnya cukup atau perlu ditambah? Sebenarnya mesti ngelihat dari riwayat Pak Remon sebelumnya. Kalau misalkan Pak Remon sebelumnya HbA1c-nya lebih tinggi dari 11 ini, berarti obat-obatan yang dipakai ini udah cukup, berarti dia bisa menurunkan. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata sebelumnya lebih rendah dari 11 dan sudah menggunakan Amaril 500 dan Janumet 1000 dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, sebelum HbA1c-nya 11 ini diperiksa, mungkin perlu dipertimbangkan menambahkan obat yang lain. Tapi biasanya dokter juga ada pertimbangan Pak Remon untuk menambah atau tetap dulu obatnya. Barangkali Pak Remon diharapkan kalau nggak ditambahin obat ya barangkali ditambahkan untuk merubah pola hidup dulu Bu Peggy, misalkan dengan olahraga teratur, menjaga pola makan. Betul. Iya. Baik, ini selanjutnya ini Bapak Jackson Segala akhirnya bisa menuliskan pertanyaannya dengan lengkap. Mau tanya Dokter Ervita, kenapa bila di pagi hari mulut dan tenggorokan terasa kering sekali? Di belakangnya masih ada S nih, Pak Jackson. Apakah masih ada lanjutan pertanyaan? Boleh. Yang ini bisa dijawab ya dok ya. Kenapa bangun pagi terasa kering tenggorokan dan mulut? Ya, terima kasih Pak Jackson. Penyebabnya bisa masalah di mulut atau di lambung Pak Jackson. Kalau di mulut, contohnya ada ini Bu Peggy, ada infeksi ya. Ada infeksi atau diinfeksi di gusi atau di gigi. Atau yang kedua kelenjar air liurnya dia kurang aktif sehingga mulutnya kering. Itu bisa terjadi pada yang diabetes salah satunya ya, tapi yang penyakit lain juga banyak. Nah, kalau penyakit yang lambung itu karena produksi asam lambungnya banyak, sehingga dia bisa sampai ke daerah sini, tenggorokan, kemudian ke mulut, karena namanya asam lambung ya, dia mengiritasi kan sifatnya. Jadi bikin perasaan kayak kering gitu, nggak enak. Oke. Oh, bisa juga ya asam lambung ya. Wah, Iya. Pak Jackson Segala, tolong diperiksa ke rumah sakit ya. Baik, ini ada info dari Bapak Joko Santoso bagian marketing. Boleh di screenshot, boleh di foto ya. Informasi Dr. Ervita Ritonga praktek di Rumah Sakit Advent Bandung.
Dan untuk konsultasi dapat menghubungi customer service dari Rumah Sakit Advent Bandung di nomor 082316057773 dan 082258858870 ya. Baik, selanjutnya dari Zainal Mutakin kembali. Saya bertanya lagi, bolehkah divaksin anti C19 bagi yang didiagnosis LAFB? Ya, Pak Zainal, untuk diagnosis LAFB yang penting tidak ada keluhan, tidak sedang ada keluhan sesak nafas, Pak Betul. Zainal. Itu bisa divaksin. Bisa divaksin ya. Kalau Ya. keadaannya baik-baik, nggak ada pada saat mau divaksin nggak ada rasa-rasa pusing atau dan sebagainya ya, rasanya Ya, biasa-biasa aja, itu boleh divaksin gitu ya dok ya. boleh. Selanjutnya dari Sasa, Dokter Elvita saya mau nanya, saya masih umur 20-an. Kalau kaki kanan dan kiri bergantian muncul beberapa koreng terus-menerus, lalu sembuh, lalu muncul lagi, apakah ini ciri diabetes dan kapan harus mengecek? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau ini Mbak Sasa, untuk koreng ya yang muncul hilang timbul, itu jarang terjadi pada diabetes kalau keluhannya cuma itu aja. Biasanya kalau diabetes tuh ada gejala lain, Bu Peggy. Oke. Bukan hanya koreng gitu. Biasanya ada keluhan kayak baal gitu. Karena kalau yang diabetes itu kenapa bisa gampang muncul luka? Karena ada keluhan baal, tidak gampang merasa nyeri kalau terkena sesuatu. Ada luka kecil kan kita bisa langsung cek nih, di kaki ada apa Iya, gitu. iya. Nah, kalau yang diabetes tuh enggak, makanya lama-lama jadi koreng. Kalau saran saya, nanti Mbak Sasa coba lihat ya, kalau misalkan lagi koreng, dicatat, bikin diary khusus. Ini saya sehari sebelumnya habis makan apa dalam 24 jam terakhir. Karena seringnya nih alergi terhadap makanan gitu. Ya. Atau kalau misalkan punya binatang peliharaan kayak kutu kucing gitu, itu bisa juga kan menyebabkan koreng. Oke, ya coba diperiksa ya Mbak Sasya ya. Baik, selanjutnya. Oke, ini dari Raymond lagi. Apa yang orang yang sama ya? Sehubungan dengan vaksin, apakah penderita asma dapat divaksin? Bisa, saya bantu jawab, bisa divaksin. Bisa. Yang penting kondisinya waktu mau Bisa vaksin banget. itu dalam kondisi baik-baik aja ya, dok. Tidak sedang dalam keadaan Ya, menderita betul Bu sakit. Peggy. Oke Pak Jackson, saya periksa ke laboratorium gula darahnya. Nah, belum lengkap juga nih Pak Jackson pertanyaannya. Kalau tidak banyak penanya, nanti Pak Jackson saya izinkan untuk bertanya langsung ya. Mungkin agak sulit dalam mengetik pertanyaan. Ya, selanjutnya dari Elvi Sinuhaji. Selamat sahabat Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Dokter Elvita, saya mau tanya, Bapak saya berumur 67 tahun. Saat ini dia ada gula darah dan darah tinggi sampai 300. Apakah dengan kasus begini boleh divaksin? Ya, terima kasih Bu Elvi. Untuk gula darah, kita lihat gula darah tingginya ini apakah baru muncul dalam beberapa hari terakhir atau memang sudah lumayan lama. Kan ada juga ya penderita diabetes yang gula darahnya itu susah turun gitu. Nah, itu sih nggak ada masalah, silahkan divaksin asal sedang dalam kondisi fit gitu, sedang kondisi sehat, tidak ada penyakit yang baru. Tapi ada juga yang penderita diabetes biasanya gula darahnya oke lah, misalkan sekitar 200-an gitu ya. Kemudian dalam beberapa hari terakhir dia jadi tinggi banget, 3,5, 400. Nah, itu kita mesti curiga ada sesuatu nih. Sebaiknya tidak divaksin dulu, Bu Peggy. Betul ya, karena itu dia ada sesuatu dan dia pasti merasakan tubuhnya nggak nyaman pada saat itu ya, dokter ya. Betul. Oke. Betul. Nah, untuk darah tinggi kita sekarang pakai batasan ya, tensinya di bawah 180 gitu. Makanya kalau memiliki tekanan darah tinggi itu pastikan obatnya diminum secara teratur. Memang sangat baik kalau kita punya alat ukur tekanan darah di rumah sehingga kita tahu tensi kita tuh berapa, bukan cuma pas datang ke dokter aja. Oh, oke. Lebih rajin ya, lebih rajin di tensi ya. Oke. Selanjutnya dok, dari Roche Pohan. Selamat sore dokter Elvita, dari perut sebelah kiri atas kadang suka sakit. Kenapa ya dok? Kenapa ya dokter? Saya pernah cek ke dokter tidak ditemukan sakit apa, tapi sampai sekarang kalau kambuh sakit juga dokter. Terima kasih. Jadi perut sebelah kiri atas suka Kiri sakit. atas ya.
Ya, Bu Rusya, memang penyebabnya masih luas banget ya, kemungkinan penyebabnya kita perlu evaluasi ini karena yang sebelah kiri atas itu satu bisa otot saja atau dinding perut, atau yang kedua organ dalam, contohnya usus besar ya, sebelah kiri atas atau limpa, Bu Peggy bisa juga. Jadi banyak kemungkinan penyebab ya, sehingga kayaknya kalau paling baiknya nih Ibu Rosya ketemu dengan dokter atau datang ke kami konsultasi, nanti kita tentukan harus pemeriksaan apa lagi untuk cari tahu. USG mungkin ya dok ya? Ya, paling awal USG USG. biasanya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Ervita. Dan pertanyaan selanjutnya datang dari Eva Tambunan. Sore Dokter Evita, ibu saya dan tante-tante saya punya gula darah yang cukup tinggi, keturunan nih. Ibu saya 99 tahun dan gula darah bisa mencapai 300-an. Kalau kami sebagai anak-anak ingin memeriksa gula darah dan sebagainya untuk mengetahui apakah mendapatkan juga warisan ini, maka sebaiknya langsung periksa ke lab atau sebaiknya konsultasi ke dokter dulu dok, walaupun tidak ada keluhan. Dan angka gula darah berapa yang harus kami waspadai sehingga sebagai ahli waris ini, waduh ahli warisnya jangan yang ini ya. Dengan riwayat keturunan gula darah tinggi seperti ini, apakah anak-anak di bawah usia 18 juga perlu diperiksakan untuk mengetahui gula darahnya? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Iya. Iya. Bagaimana dok? Ahli waris pabrik gula ya, Bu Peggy. Waduh, bagus nih Kalau Bapak. memang kita riwayatnya ada diabetes di keluarga, itu paling telat umur 35 ya. 35 gitu kita udah ngecek kadar gula darahnya. 35 dan yang harus dicek adalah satu gula darah puasa, yang kedua adalah 2 jam setelah makan. Sama yang ketiga adalah HbA1c. Kita harus cek itu. Nah, terkait apakah di bawah 35 sudah harus diperiksa atau belum, kita mesti ngelihat Bu Peggy ada nggak tanda kutip keanehan ya dari usia di umur di bawah 35 itu. Contohnya aja begini, ada yang saya waktu itu datang umur 18 tahun, berat badannya luar biasa gitu ya, overweight gitu. Overweight ya? Nah, pas kita cek, ya ternyata gula darahnya tinggi juga. Waduh. Jadi kalau di bawah umur 35 tampak sehat, berat badan ideal, bisa aktivitas sehari-hari, rasanya masih aman untuk tidak cek di bawah itu, kecuali kalau yang tadi saya sebutkan ya, ada sesuatu yang kayaknya, wah ini harus kita cek lebih cepat nih. Baik, semoga menjawab ya untuk pertanyaan Ibu Eva Tambunan. Selanjutnya dari Pak Gunawan Cahyadi kembali. Dires Dokter Ervita, kenapa sekarang kadar gula 2 jam PP jarang diminta diperiksa dokter-dokter SPPD? Cukup dilihat bersamaan dengan HbA1c. Padahal asuransi kesehatan hanya mengizinkan periksa kadar HbA1c tiap 3 bulan saja. Apakah kadar gula 2 jam PP ini sekarang di zaman now pandemi sudah tidak penting lagi? Ya, pertanyaan yang sangat baik ya tentang 2 jam postprandial. Memang seharusnya dilakukan pengecekan juga ya gula darah 2 jam postprandial gitu. Karena kita mau melihat salah satunya adalah efek dari obat yang dipakai untuk nurunin gula darah setelah makan. Jadi obat untuk diabetes itu ada yang nurunin gula darah puasanya, ada yang dipakai untuk nurunin setelah makannya. Jadi memang sebaiknya diperiksakan gitu. Oke. Kembali harus diperiksa langsung ya. Oke. Ya. Kemudian ini ada direct message kepada saya dari Sandra Haris. Dokter Ervita, ada klien saya HbA1c-nya pantang di tujuan. Padahal gula puasa dan sesudahnya sangat bagus. Dan pemeriksaan darah yang lain bagus semua. Kenapa? Dan apa ada obat atau dengan diet tertentu kah? Terima kasih Sandra pertanyaannya. Gimana nih dok? Dipanteng Jadi ini ya, HbA1c-nya di tujuan. Itu dituju ya? Dituju. Padahal gula puasa dan sesudahnya itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Pemeriksaan darah lainnya juga bagus. Oke ya. Yang saya ingin tahu Mbak Sandra ya, Bu Peggy ya, kadar Hb-nya ini apakah normal atau enggak? Karena kadar Hb ini dia berpengaruh juga nih. Kadang-kadang ada yang namanya anemia hemolitik atau kadar si Hb-nya ini turun karena dihancurkan oleh tubuh ya.
itu bisa menyebabkan HbA1c-nya menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya, dan itu bukan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Gitu. Atau kita bisa yang kedua untuk memastikannya adalah dengan melakukan tes toleransi gula. Jadi dengan cara minum gulanya bukan gula putih biasa, ada gula khusus di laboratorium sebanyak 75 gram. Kemudian kita minum gula itu dan 2 jam kemudian kita diperiksakan kadar gula darahnya. Nah itu sebetulnya lebih akurat Bu Peggy untuk menentukan 2 jam postprandialnya emang benar atau enggak gitu. Oke. Artinya tetap mesti periksa ya ke dokter kalau dalam keadaan seperti ini. Oke. Terima kasih dokter. Ini Pak Joko memberikan info lagi bahwa praktek Dokter Ervita Ritonga itu setiap hari Senin sampai Kamis jam 2 siang. Ya, di Rumah Sakit Advent Bandung. Pertanyaan selanjutnya dari Ginting N. Selamat sore Dokter Ervita, saya sekarang dirawat inap di rumah sakit positif COVID. Gula darah sebelum COVID di angka 145, setelah sakit COVID 300, dan saya kolab dan sekarang diterapi insulin dengan infus dan suntik insulin 3 kali sehari. Dan saat puasa makan 90 gula darah dan 2 jam setelah makan 245. Jadi di rumah sakit makan tidur gula tidak stabil, dokter. Kalau di rumah saya buat pola makan sehat dan olahraga yang paling tinggi 145 gula darah. Ini stres juga nih mungkin Pak Ginting ya, karena COVID jadi stres, harus rileks Pak. Banyak kok yang sembuh karena COVID ya Pak ya. Gimana nih dokter? Cukup prihatin juga Pak Ginting, semoga cepat sehat ya, sedih dengarnya, tapi yang penting Bapak semangat, karena jangan khawatir, banyak sekali yang sembuh ya Bu Peggy ya, amin, betul. Yang sakit COVID ini. Memang COVID-19 ini dia bisa menaikkan kadar gula darah. Jadi walaupun Pak Ginting merasa kok saya tiduran aja gitu ya, apa karena saya tiduran jadi makan tidur jadinya gulanya tinggi. Enggak, jangan menyalahkan diri sendiri. Karena memang COVID ini berpengaruh kok ke gula. Bukan cuma COVID sebenarnya. Kalau yang dirawat di rumah sakit karena penyakit yang lain pun gulanya suka pada naik nih Pak Ginting. Nah biasanya nanti Pak Ginting kalau sudah di rumah kondisi sudah lebih baik, kadar gula darahnya akan turun sendiri. Yang penting tetap semangat ya iya, Pak Ginting. Semangat ya Pak Ginting, benar semangat, harus semangat. Banyak tertawa, banyak gembira. Yang penting sehat dulu, negatif dulu, pulang ke rumah baru perbaiki nanti gulanya. Ya, baik selanjutnya dari Sahab Pohan. Selamat sore Dokter Ervita. Ini Pak Pohan, pasien dari Ervita. Pasien Dokter Ervita mau tanya dokter, apakah boleh Pak Pohan divaksin? Sedangkan sakitnya kemarin stroke ringan dan herpes. Sampai sekarang herpesnya masih sakit di kaki sebelah kiri. Nah, boleh nggak nih dok? Ya Pak Pohan, apa kabar? Semoga hari ini kondisinya lebih baik ya. Pak Pohan, kalau misalkan stroke itu bisa dilakukan vaksinasi, tetapi dengan catatan bukan yang AstraZeneca, Pak Pohan. Jadi yang lain boleh kok. Nah, apakah herpes juga boleh vaksin? Boleh, tetapi ada jaraknya nih, harus lebih dari 2 minggu sejak dinyatakan sembuh oleh dokternya. Nah, biasanya dibilang sembuh teh kapan sih? Pak Pohan mungkin ingat waktu pas pertama kali ngerasa nggak enak badan, waktu pas kena herpes. Nah, itu adalah hari pertama sakit. Nah, herpes itu biasanya dia waktu penyembuhannya adalah 7 sampai 10 hari. Anggaplah 10 hari. Berarti dari sejak Pak Pohan ngerasa nggak enak badan itu tambahin 10 hari. Nah, 10 hari tambah lagi 14 hari, nah situ Pak Pohan aman untuk dilakukan vaksinasi. Oke, jadi tetap bisa ya Pak. Selanjutnya info lagi dari Bapak Joko bagian marketing. Pendaftaran untuk program pendampingan terapi mandiri diabetes oleh Dr. Ervita dan tim dapat menghubungi di 0811 218 3003 dengan Willy Yonas. Lanjut dari Bapak Alpian Huta Barat. Saya umur 53 tahun, baru-baru ini siang hari saya sering ngantuk. Detak jantung kurang stabil menurut perasaan saya. Setelah tidur siang beberapa saat keadaan normal kembali. Urin saya juga kelihatannya berbuih. Belum pernah cek darah 1 tahun terakhir ini. Hal ini indikasi penyakit apa dok? Ya, terima kasih banyak Pak Alpian. Jadi untuk keluhan sering ngantuk gitu ya, sering lemes, itu bisa karena satu kurang darah atau anemia, kita bilangnya HB-nya rendah.
Atau yang kedua adalah gula darah terlalu tinggi juga bisa. Atau yang ketiga adalah ada gangguan pada fungsi ginjal atau gangguan pada fungsi liver gitu. Atau bisa juga ada kekurangan zat-zat tertentu, misalkan vitamin D gitu ya, bisa juga menyebabkan perasaan gampang ngantuk. Nah, kemudian untuk detak jantung yang kurang stabil, menurut perasaan Pak Alpian, ini perlu kita lakukan elektrokardiografi ya, rekam jantung untuk memastikan apakah betul dia ada gangguan irama jantung. Karena kadang-kadang Bu Peggy, seseorang yang punya sakit GERD, jadi ada asam lambung yang naik ke dia ke sini ya, Naik itu, jadi perih gejalanya salah kadang ya. satunya, ya nggak enak banget ya. Gejalanya salah satunya adalah jantungnya tuh kayak berdebar-debar gitu. Jadi untuk memastikan, semoga sih bukan ya, semoga bukan masalah jantung ya Pak Alpian, tapi harus dicek segera. Nah, untuk urin yang kelihatan berbuih bisa penyebabnya karena misalnya ada gula darah yang tinggi, atau yang kedua ada prostat juga bisa, atau sumbatan di saluran kencing juga karena misalkan batu gitu, atau memang variasi normal saja. Contohnya pada seseorang yang gemuk gitu ya, itu air kencingnya suka berbuih juga tuh. Padahal kalau dicek nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Iya. Oke. Jadi air urin yang berbuih itu nggak selamanya menunjukkan ada sesuatu penyakit ya? Betul Bu Peggy. Oke. Baik, selanjutnya dari Yosia Batara. Saya mau tanya dokter gimana mengurangi berat badan karena saya sudah rajin olahraga, sepak bola dan jogging dan makan hanya 2 kali sehari. Tapi berat badan nggak turun-turun, umur saya 40 tahun. Nah ini berat badannya berapa nih Pak Yosia? Umur 40 tahun, dia pengen berat badannya turun. Gimana nih dok? Kalau sering ngantuk jam 11 siang, apa gejala diabetes ya dok katanya? Ya Pak Yosia, untuk menurunkan berat badan, itu kita ada ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan gaya hidup sehat ya, olahraga dan jaga pola makan. Yang kedua adalah ditambah dengan obat-obatan, dan yang ketiga adalah cara yang paling ekstrim, itu dengan melakukan tindakan operasi gitu. Untuk berat badan yang sudah sangat berat gitu ya Bu Peggy ya. Obesitas mungkin ya dok ya? Ya, obesitas bener-bener lah pokoknya mah. Nah, Pak Yosia, kalau umur 40 tahun, saya yakin Pak Yosia banyak kegiatan sehari-hari. Masih bekerja, melakukan ini dan itu di rumah. Dan setiap orang ini memiliki kebutuhan kalori, Bu Peggy, yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi supaya metabolisme dalam tubuhnya tetap berjalan. Biasanya tergantung dari berat badan. Nah, kalau kita makan terlalu sedikit di bawah dari hitungan kalori tersebut, yang terjadi adalah badan kita merasa bahwa kita ini seperti sedang berpuasa, sehingga metabolismenya harus lebih lambat, harus diturunkan. Makanya Pak Yosia mungkin pernah merasa suatu ketika Pak Yosia pernah sangat mengurangi makan, akhirnya berat badan turun dalam waktu cepat, tapi kemudian dia naik lagi, atau tetap di situ dia nggak turun-turun. Karena badannya seperti merasa, wah ini Pak Yosia makannya sedikit sekali, jadi saya harus menurunkan metabolisme. Jadi dihemat-hemat Bu Peggy. Sebaiknya Pak Yosia konsultasi ke dokter ahli gizi kita. Iya, di rumah sakit kan ada Dr. Leri ya. Dr. Leri ya, silakan berhubungan dengan Dr. Leri. Dan dari Rumah Sakit Advent Bandung juga setiap hari ada konsultasi dengan dokter-dokter. Dan nanti kalau ada Dr. Leri bisa tanya langsung. Baik, kembali pertanyaan berikutnya dari Bradley Sampau, Pak Bradley. Selamat sore Dr. Ervita, mohon penjelasan beda sakit mah biasa dan GERD. Pengobatan dan pencegahannya bagaimana? Terima kasih Pak Bradley. Dan Ibu, saya bisa lihat di sini. Ada wajahnya ya. Ya, jadi untuk ada kelihatan. Nah, untuk sakit mah itu biasanya kita bilangnya gastritis ya. Jadi ada peradangan di lambung yang disebabkan karena asam lambung yang mengiritasi ke dinding lambung sehingga terjadi dindingnya itu jadi kayak merah-merah atau luka gitu. Nah, itu menimbulkan rasa nyeri. Penyebabnya paling sering adalah produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, kenapa dia bisa berlebihan? Bisa pertama karena kita makan terlalu banyak. Jadi kita makan itu kan tugasnya lambung menghasilkan asam lambung untuk menghancurkan makanan yang kita makan.
Oke. Nah, kalau kita makan banyak, otomatis produksinya juga akan bertambah banyak. Hmm. Nah, cuman sayangnya itu efeknya jadi kurang baik terhadap dinding lambung. Atau yang Hmm. kedua, kita makan makanan yang menyebabkan lambungnya menjadi kurang aktif bergerak. Padahal kan mestinya si lambung itu kayak bergerak gitu ya, supaya makanannya Aha, gampang turun ke bawah. cerna. Nah, ini si makanannya itu tetap di dalam lambung atau susah turun ke usus karena Hmm. lambungnya itu diem gitu, gerakannya santai aja. Hmm. Biasanya makan kayak apa namanya, produk-produk kayak susu gitu ya, susu yang hewani atau coklat gitu, itu bisa menyebabkan gerakan lambung menjadi kurang baik. Oh, waduh, saya Nah, suka makan coklat, kemudian Dok. hal dikit Wah, aja, kalau dikit dikit aja nggak ya. apa-apa, Bu Oh, Peggy. Ya, oh itu juga ya penyebabnya ya. Hmm, salah satunya. Atau obat-obatan, Pak ya. Bradley. Obatnya misalkan apa? Obat anti nyeri, contohnya gitu ya. Jadi kalau yang menggunakan obat anti nyeri, misalkan untuk sakit lutut nih atau sakit pinggang gitu, sering Hmm, jajan obat anti nyeri, hati-hati tuh. Asam lambungnya jadi banyak. hmm, Makanya terjadilah sakit mah atau gastritis itu. hmm, hmm. Nah, kalau yang GERD, saya perbaiki barangkali ya, GERD belakangnya D gitu ya, Heeh. gastroesophageal reflux disease. Ini terjadi karena asam lambung ini kan, namanya asam lambung harusnya tetap di lambung ya, Bu Iya, Peggy ya. iya. Nah, dia naik tuh. Ini lambung, ini saluran di Oh, atas lambung. Si aha, asamnya itu dia ke atas ke atas. karena Oh, pintunya itu dia longgar. oh, Jadi ada pintunya di antara lambung sama saluran di atasnya oh, itu gitu. yang dia naik ke atas ya. Hmm, Naik deh dia. hmm, Namanya harusnya di lambung, Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa supaya si dinding lambung ini tahan terhadap asam, hmm. beda dia dengan dinding yang di atasnya. Jadi Oh, begitu nyampe ke atas, rasanya nggak enak banget di dada. Kayak heeh. panas, terbakar gitu. Panas. Karena Heeh. emang nggak ada di situ. Oke. Dan itu cukup bahaya nggak ya, Dok? Bahaya sih enggak, walaupun dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan apa ya, eh, kurang gizi ya, karena makan jadi sedikit ya, akhirnya karena nggak Oh, nyaman kan. oh, Tapi oke. kualitas hidup biasanya sangat berkurang, Bu Peggy. Oh, wah ini bahaya nih kualitas hidup berkurang. Maksudnya gimana? Jadi menurunkan usia panjang umur gitu dok? Atau akan menyebabkan Jadinya penyakit-penyakit yang berbahaya? kalau diabetes kan bikin serangan jantung gitu ya, Aha, contohnya ya. aha. Nah, kalau sakit MAS sama GERD ini karena nyeri. Nyeri itu kan Hmm, bikin kita nggak happy ya. iya. Jadi kita nggak bukan yang punya penyakit aneh-aneh, tapi kita nggak happy karena nyerinya dan Hmm, nggak bisa makan enak gitu. hmm, Jadinya kan kualitasnya menurun ya kehidupan kita. hmm. Gitu. Dan mereka yang GERD sama MAH ini sebetulnya bisa sembuh nggak sih dok? Karena saya perhatikan banyak yang sakit ini nggak sembuh-sembuh tuh. Cuman Hmm. ada yang masalah kambuh dan tidak kambuh aja jadinya. Ya, betul sekali Bu Peggy. Memang sulit walaupun bukan penyakit yang berbahaya, tapi Aha. tergolong sulit ya untuk nanganinnya karena biasanya kambuh tuh benar. Kenapa dia Hmm. bisa kambuh? Karena sangat berpengaruh dari makanan dan stres sama Hmm. pola tidur. Hmm. Istilahnya pola hidup kita sehari-hari gitu ya. Hmm. Hmm. Misalkan aja kita makan, biasa kan kalau kita makan lagi enak kita sulit berhenti, betul nggak? Heeh. Cenderung nambah gitu ya. Heeh. Nah itu Walaupun nggak bilang boleh tuh. udah kenyang, tapi di sininya tuh kayaknya masih manggil-manggil ya. Bener. Atau kita kebiasaan tidur terlalu malam, itu juga Oh, nggak baik gitu. oh, Kalau saya yakin Bapak Ibu di sini tidurnya jam 9 udah tidur dan ada yang merokok ya. Merokok itu juga bisa bikin gastritis sama GERD lebih parah oh, lagi. oh, Dan terutama pikiran, heeh, heeh. stres juga ngaruh banget. Stres ya, wow. Selanjutnya nih dok dari Hadiah. Sore dokter, saya mohon info apa penyebab sakit lambung. Wah, tadi sudah dibahas. Bolehlah dok dijawab sedikit. Nah, makasih Bu Hadia atau Mbak Hadia ya. Nah, sakit lambung itu yang tadi yang kita sebutkan dengan gastritis ya, kalau sakit lambung ya, itu penyebabnya satu pola makan kurang tepat, yang kedua makanan yang menyebabkan asam lambung jadi banyak produksinya, contohnya coklat, pedes-pedes gitu ya. Terus udah gitu santan, yang enak-enak ya. Yang enak-enak.
Heeh. Terus Aduh, stres, sama penggunaan stres. obat anti nyeri. Iya, obat anti nyeri yang suka diminum, Iya. kemudian tidur. Wah, ini saya juga kadang-kadang sepertinya ada GERD juga ya, dan suka mengalami seperti ini nih dok. Dan saya sekarang mau koreksi, kayaknya tidurnya ini nih. Aduh, ya selanjutnya dari Sasa, sudah sekitar 1 bulanan kalau saya ambil nafas panjang, persis di bawah payudara kanan saya, dalam kurung rasanya kayak rongga dada, yang terasa sakit. 2 minggu pas awal sakit, kalau tidur tengkurap sangat sakit dan sesak. Belakangan ini hanya tarik nafas panjang saja yang sakit seperti ditekan sesuatu. Itu kenapa ya dok? Apa harus melalui pemeriksaan? Ya, Mbak Sasa kelihatannya harus dilakukan foto ronsen deh, foto ronsen dada ya untuk melihat kondisi tulangnya, kemudian Mm-mm. paru-parunya juga kita harus lihat segera ya, karena kayaknya makin mengganggu nih. Betul ya. Jadi segera hubungi Rumah Sakit Advent Bandung dan buat janji dengan Dokter Ervita ya, Mbak Sasya. Ini dari Yosia Batara, dokter. Saya sering menderita gatal-gatal di seluruh badan, apalagi kalau cuaca dingin. Apa itu alergi atau apa ya? Ya, Pak Yosia itu bisa akibat alergi juga tuh, alergi Hmm. dingin. Atau kulitnya Pak Yosia terlalu kering. Nah, Hmm. kalau kita kulitnya kering, kena udara dingin lebih kering lagi kan. Coba kalau kita main ke atas tuh ke Lembang, kulit kan Iya, jadi kering ya. kering ya. Jadi coba dicobain pakai lotion dulu ya. Jadi bukan hanya yang wanita nih yang boleh pakai Iya, pria juga pakai lotion, lotion yang ya. pria juga gitu pakai Oke. lotion. Kalau misalkan membaik berarti karena kulitnya terlalu kering aja. Karena kulitnya terlalu kering. Oke. Selanjutnya dari Raymond lagi. Janumet sebaiknya diminum kapan? Apakah sesudah makan? Lalu Amaril kapan? Apakah sesudah makan atau bersamaan saat makan? Ya, kalau untuk Amaril itu sebaiknya sesaat sebelum makan atau paling lambat 15 menit sebelum makan. Oke. Nah, kalau Janumet itu sesaat sebelum makan atau bersamaan saat makan. Jadi di tengah-tengah makan. Nah, Tengah. kalau Bapak pusing, ya udah Amaril sama Janumetnya satuin aja tuh bisa kan? Sesaat Oke. sebelum makan gitu. Iya, baik. Selanjutnya nih dok dari Hadiah. Kembali Hadiah ya untuk pertanyaan yang berikutnya. Dokter, saya mau tanya, istri saya suka kesemutan jari tangan dan jari kaki. Kira-kira kenapa ya? Iya, Pak Hadia ya, ternyata bukan Iya, Bu nih, ternyata bukan Bu ibu. Peggy. Aduh, Pak Hadiah, aku Maaf pikir ya, Pak ibu. Hadia. Jadi untuk kesemutan, saya sebenarnya perlu informasi lebih banyak ya, berapa usianya, kemudian ada latar belakang penyakit apa aja. Karena penyebabnya juga banyak. Satu bisa karena kekurangan vitamin B, biasanya B12, kurang makan sayur, kurang makan buah, Bu Peggy. Bisa ya. Atau bisa, atau aliran darah kurang lancar, misalkan kurang olahraga. Atau yang Hmm. ketiga yang tadi tuh gula darahnya terlalu tinggi gitu. Hmm, 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 hmm. Macam-macam penyebabnya. Oke, baik. Selanjutnya dari Budiman, saya penderita asma, selalu menggunakan seretide, apa bacanya Seretide, seretide, ya. inhaler, 125 mg sesak napas 1 hari 1 kali, lalu saya semprot inhaler baru napas lega. Bagaimana saya bisa divaksin? Ya, kembali Ya. lagi. Terus sesak biasa tidak parah Hmm. dan masih bisa berkegiatan. Tapi Hmm. tetap ya sesak napas ya walaupun nggak parah. Iya, kelihatannya ini belum terkontrol Bu Peggy Iya ya. asmanya. Pak Budiman kelihatannya perlu kontrol lagi ke dokternya dan cerita bahwa dengan seretide 125 ini masih sering mengeluh sesak. Iya. Karena kalau yang asma sering sesak itu artinya obatnya kurang, bisa kurang Hmm. frekuensinya atau kurang dosisnya. Saya Mm-mm. sangat menyarankan Pak Budiman segera hubungi dokter, mungkin akan ada perubahan dosis, kalau sudah stabil baru dilakukan vaksinasi. Oke, jadi mesti ke dokter ya. Kembali dari Pak Gunawan Cahyadi, apa dokter Ervita punya obat Casplank untuk Pleng. menurunkan protein kuantitatif dan ELFG yang rendah sekitar 50 bagi seorang pria diabetes jadul 65 tahun seperti saya ini. 65 tahun belum belum ini Pak, belum tua-tua banget. Golden age ya, Bu ya. Iya, golden age. Ya, Pak Gunawan, obatnya adalah satu, gula darah harus sesuai dengan target ya. Kita pengennya HbA1c kurang dari 7. Yang kedua, tensinya juga harus di bawah 140/80. Dan yang ketiga, jangan lupa kolesterol LDL
LDL-nya kalau bisa di bawah 100 atau kalau Pak Gunawan ada riwayat sakit jantung di bawah 70. Itu kita bisa mempertahankan supaya dalam urinnya proteinnya nggak makin bertambah. Oke, ya sudah terjawab ya. Dan selanjutnya dari Robi. Selamat sore Dokter Ervita, mohon penjelasan apakah kalau sakit gigi atau pas baru dicabut gigi boleh divaksin? Ya, Pak Robi, sebaiknya saya menyarankan coba jadwal cabut giginya ini ya, rencana cabut giginya diubah gitu jadwalnya. Atau kalau memang udah keburu cabut gigi, selama Pak Robi tidak mengalami demam, tidak masalah, boleh dilakukan vaksinasi. Yang kita khawatirkan kalau Pak Robi habis cabut gigi ternyata terjadi demam, kemudian divaksin, reaksi dari vaksinnya itu lebih banyak lagi gitu, lebih tidak nyaman untuk Pak Robinya. Sehingga kita nanti menjadi bingung, apakah ini reaksinya akibat dari misalkan cabut giginya tersebut, ataukah reaksi atau kejadian pasca imunisasi karena vaksin COVID-nya atau vaksin yang lain. Oke. Baik, Dok, ini masih ada 55 pertanyaan nih, Dok. Panjang juga ini pertanyaan dan ya, saya baca cepat ya, Dok ya, supaya lumayan terjawab. Ini Pak Gunawan lagi. Waduh, Pak Gunawan, apakah kombinasi asam folat, kafit D3 dan kolkatriol sudah cukup baik untuk mengerem kerusakan ginjal pada seorang diabetes? Bagaimana pula dengan prorenal daily 3x2? Apakah tidak berlebihan beban untuk ginjal malahan? Bisa dijawab cepat ini, Dokter Ervita? Ya, Pak Gunawan, asam folat, kafit D, dan kolkatriol ini bukan untuk kerusakan ginjal, tetapi justru untuk mengganti fungsi ginjal yang sudah terganggu. Contohnya asam folat itu untuk menaikkan, salah satunya membantu menaikkan kadar HB yang biasanya turun pada yang gangguan ginjal. Nah, kemudian prorenal ini juga bukan merupakan obat untuk mengerem kerusakan ginjal, tetapi dia merupakan salah satu jenis protein yang dipakai untuk menggantikan protein yang Bapak makan. Karena Pak Gunawan pasti sama dokternya udah diminta untuk mengurangi jumlah protein nih. Nah, gantinya dengan prorenal ini. Oke. Selanjutnya Budiman, maaf satu lagi pertanyaan. Ini terjadi pada istri saya sudah beberapa tahun belakangan ini. Istri saya kalau tidur siang selalu mimpi buruk, kemudian setelah bangun tubuh letih sekali, dada berdebar. Namun hal ini tidak terjadi malam hari. Malam hari masih bisa tidur 7-8 jam. Itu kenapa tuh? Ya, apakah mungkin tidur siang terlalu lama atau jarak dengan makan terlalu dekat ya Pak ya? Bisa jadi seperti itu, sehingga aliran oksigennya kurang baik ya ke otaknya. Iya, betul. Mungkin juga ya. Jadi ini tiba-tiba pertanyaan hilang. Oke. Tadi Pak Gunawan bilang apa benar pete baik untuk penyakit ginjal atau mitos? Wah, ini penggemar pete nih. Aduh, mohon maaf saya nggak tahu Pak Gunawan kalau pete. Yang jelas dia baik untuk menambah nafsu makan. Iya, betul. Apalagi pakai sambal ya. Dokter Ervita, apa benar umur penderita DM relatif lebih pendek 10-15% dari orang normal? Bisa dikatakan secara umum sih sebenarnya bukan cuma penderita DM ya, tapi penyakit kronis yang lain juga yaitu ginjal sama penyakit jantung. Nah, masalahnya yang punya sakit kencing manis ini biasanya nggak sendirian kencing manisnya. Ada juga yang lainnya kayak penyakit tekanan darah tinggi atau jantung atau ginjal gitu. Sehingga kita nggak tahu pasti apakah ini benar hanya karena diabetesnya aja atau karena penyakit lain yang ada berbarengan. Oke. Selanjutnya dari Sonya Teno, Dear Dr. Ervita, usia saya 73 tahun. Saya di rumah sering periksa tekanan darah saya dan tekanan darah saya berkisar 145, kadang 135 di bawah berkisar 65 sampai 80. Apakah tergolong tinggi? Dan kolesterolnya agak tinggi 220. Wah, oke. Jadi memang tekanan darahnya kita udah bilang hipertensi ini dengan sistol 145 atau 135. Intinya mulai dari 130 ke atas itu sudah dikatakan hipertensi. Gitu. Baik, Dr. Ervita, waktunya sudah maghrib. Kita akan motivasi rohani untuk tutup sabat ya. Mungkin Dr. Ervita ada mau memberikan pesan-pesan khusus bagi partisipan yang hadir pada saat ini untuk menjaga kesehatan tubuh?
Ya, terima kasih Bu Peggy. Berhubung banyaknya pertanyaan yang terkait penyakit kronis saya lihat Iya, iya. dan vaksin juga, saya sangat berharap Bapak Ibu di sini yang mengetahui status dirinya. Artinya belum tahu saya ini kondisi badannya gimana, segera periksakan, karena kita ingin mencegah terjadi komplikasi dari berbagai macam penyakit yang tadi ada di pertanyaan gitu. Kemudian yang kedua, apabila memang sudah dikatakan dokternya misalkan memiliki hipertensi, diabetes, penyakit ginjal atau jantung, saya sangat berharap obat-obatan dikonsumsi dengan tepat waktu ya sesuai dengan anjuran dokternya, dan saya tidak menyarankan dicampur dengan pengobatan-pengobatan lain yang studinya atau penelitiannya kurang. Karena banyak sekali yang datang ke saya bahwa obat ini itu akhirnya terjadi masalah dengan ginjal gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan vaksin, jangan ragu-ragu untuk dilakukan vaksinasi. Yang penting Bapak Ibu sedang dalam kondisi fit, ya, tidak sedang dalam kondisi sakit yang akut. Kalau memang sangat ragu-ragu, ya udah lebih baik tanyakan. Saya rasa bertanya kepada dokternya itu jauh lebih baik daripada tidak dilakukan vaksinasi. Mungkin begitu Bu Peggy. Betul ya, vaksinasi itu perlu ya Dok ya. Oke, Dokter Ervita, terima kasih untuk dedikasinya memberikan waktu, pengetahuan ya, ilmu kepada kami semua, menjawab berbagai pertanyaan dari para partisipan. Dan mungkin di lain waktu Dokter Ervita akan bersama-sama dengan kami lagi dengan acara Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Dan mungkin karena Dokter Ervita akan mengikuti kegiatan selanjutnya, saya ingin mengundang Dr. Alvin Rantung sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandung untuk memberikan kata-kata bahagianya untuk Dr. Ervita pada sore hari ini. Dan setelah itu kita akan bersama-sama dengan Bapak Alberto Tulalesi untuk motivasi rohani tutup sabat. Adakah Dr. Alvin bersama-sama saat ini? Pak Joko sudah bisa di spotlight Dr. Alvinnya? Sebentar, kita lihat. Oke, sepertinya Dr. Alvin sedang meninggalkan Zoom-nya, nggak dengar mungkin ya. Baik, Dr. Ervita, Dr. Alvin belum mendengar panggilan. Mungkin sebentar lagi kalau Dr. Ervita masih bersama-sama ya, nggak apa-apa ya. Kita akan. Nggak apa-apa Bu. Iya, ya, dari kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Ervita dan sekarang kita akan bersama-sama dengan Bapak Alberto Tulalesi. Terima kasih Dr. Ervita. Kita akan ketemu lagi setelah Pak Tulalesi ya. Iya. Terima kasih. Ya. Pak Pendeta Alberto Tulalesi boleh bergabung bersama-sama, minta di spotlight. Iya. Baik, selamat sore, ini masih sabat ya? Selamat sore. Kalau di Kupang sudah tutup sabat, sudah Kupang jam 7. Sudah tutup ya, oke. Baik, kita akan mendengarkan renungan tutup sabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Alberto Tulalesi, dan setelah renungan Pendeta Tulalesi boleh langsung tutup dengan doa berkat. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Peggy. Shalom untuk kita semua, selamat sabat untuk yang masih berada di waktu Indonesia bagian Barat. Baik, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima kasih Dr. Evita juga, Dr. Ervita ya, sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Baik, pada saat ini saya rindu untuk mengajak hati dan pikiran kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 18 ayat 3 dan 4. Matius 18 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah, mari ya kita lihat ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kenapa juga Tuhan bilang bahwa hendaklah kamu menjadi seperti anak kecil ini? Kalau tidak, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan bahkan kamu harus merendahkan diri seperti anak kecil ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seorang anak kecil itu dia betul-betul gampang percaya kepada orang tuanya. Dia kalau
Anak kecil itu percaya kepada orang tuanya tanpa bertanya-tanya. Dia betul-betul percaya saja apa kata orang tuanya. Itulah anak kecil. Dan Tuhan inginkan agar kita boleh memiliki iman seperti anak kecil ini. Berperilaku kepada Tuhan seperti anak kecil ini. Merendahkan diri. Kalau tidak, kita tidak akan tiba dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang namanya ikut Tuhan itu luar biasa. Ada banyak hal yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Contoh soal seperti yang terjadi kepada Naaman. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5 ya, ayat 1. Bicara dikisahkan, Naaman adalah panglima Raja Aram. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dia seorang yang terpandang, ternama, seorang pahlawan, seorang panglima Raja Aram. Tapi problemanya adalah dia kena kusta. Nah, mari kita lihat bagaimana pengalaman Naaman ketika dia kena kusta ini. Mari kita lihat lebih lanjut ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu, seorang gadis yang merupakan tawanan dari bangsa Israel, yang ditawan, yang ikut bangsa Aram. Ayat 3 ya, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, ini istrinya Naaman, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi gadis ini bersaksi kepada nyonyanya, bahwa istrinya Naaman, bahwa ada seorang nabi, katanya, ada seorang nabi yang di Samaria itu. Datang saja menghadap kepada nabi itu, maka pastilah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itu yang dikatakan gadis kecil itu kepada nyonyanya. Lalu didengarlah Naaman terhadap nasihat terhadap nyonyanya itu kepada istrinya itu, lalu istrinya beritahukan kepada Naaman. Lalu dikatakan ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi Naaman disuruh perginya kepada nabi di Israel. Lalu Naaman ini kan seorang panglima. Dia lewat jalurnya, jalur kerajaan. Padahal dia tinggal pergi saja, tapi melewati jalur kerajaan. Karena memang itulah dirinya. Dia seorang panglima. Dengan luar biasanya, dia orang yang terpandang ya. Jadi makanya dia bukannya pergi saja, berangkat saja secara sederhana pergi menghadap nabi di Israel, tapi dia pergi kepada tuannya, yaitu Raja Aram. Lalu akhirnya maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu akhirnya dikirimlah surat kepada Raja Israel. Lalu dia menggunakan jalur kerajaan untuk berangkat ke Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Dan ayat 6, dan ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa penyakit kusta pada zaman dahulu itu adalah satu penyakit yang digambarkan seperti kena kutuk dan tidak bisa dapat disembuhkan. Jadi ketika Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, apa respon daripada Raja Israel? Ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi Naaman sebetulnya sederhana saja, dia tinggal pergi ke Israel, lalu pergi mencari nabi yang bernama, yang dimaksudkan oleh anak gadis di rumah istrinya itu. Tetapi dia tidak. Dia melewati jalur kerajaan. Dia lewat tuannya kepada Raja Aram, lalu Raja Aram tulis surat kepada Raja Israel. Lalu apa yang terjadi? Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Akhirnya Elisa mendengar apa yang terjadi kepada Raja Israel. Ini sepertinya Raja Aram cari gara-gara. Kenapa rupanya? Oh, panglimanya sakit. Oh, oke. Kalau gitu suruh aja datang ke sini. Datang kepada nabi, yaitu Nabi Elisa. Lalu ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Kita tahu bersama bahwa orang zaman dahulu kalau sudah datang dengan kuda dan kereta, dia adalah
kaum bangsawan. Orang-orang yang luar biasa. Karena memang dia adalah seorang panglima raja. Lalu diharapkanlah bahwa dia datang dengan segala kemewahannya, dengan keberadaannya, dengan keternamaannya dia. Lalu apa respons Elisa? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Naaman seorang panglima, seorang ternama, harus dibuat nol oleh Elisa. Harus merendahkan diri oleh Elisa. Bayangkan, dia disuruh yang nggak masuk di akal Naaman. Maka katanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Lihat respons daripada Naaman. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai yang di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Naaman tidak mau jadi seperti anak kecil. Naaman memasang dirinya sebagai seorang panglima. Elisa membuat Naaman nol. Elisa membuat Naaman harus merendahkan diri. Ini bayangkan, masa paling tidaklah dia keluarlah. Dia sudah datang dengan kuda dan keretanya. Hormatilah saya sebagai seorang panglima. Masa dia cuma nyuruh pembantunya, setelah nyuruh pembantunya, udah gitu cuma suruh pergi mandi ke sungai di Israel itu. Bagaimana mungkin katanya? Aduh, ini betul-betul nggak baik ini. Masa disuruh mandi ke sungai Yordan? Oh, sungai Yordan itu kan keruh. Kan sudah lebih bagus sungai yang ada di tempatnya di Aram. Ada sungai Abana, sungai Parpar. Ini nggak bener ini. Dan akhirnya Naaman berkeputusan untuk pergi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Naaman diminta ikut. Apa perkataan Nabi itu sebetulnya sederhana. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau menjadi seperti seorang anak kecil. Kenapa? Karena dia punya banyak hal. Dia punya banyak hal. Sehingga akhirnya dia tidak mau mengikuti perintah yang sangat sederhana itu. Tapi puji Tuhan, kisah ini nggak berhenti di situ. Akhirnya pegawai-pegawainya datang dan mendekat, kata ayat 13 kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang yang hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka ayat 14, maka turunlah ia. Bayangkan, akhirnya dia memang betul-betul nol. Dia merendahkan dirinya. Dia menjadi seorang anak. Dia betul-betul, ya udah, ikut aja lah. Bayangkan, dia merendam dirinya 7 kali. Kali pertama dia naik, tidak ada perubahan. Kali kedua tidak ada perubahan. Kali ketiga tidak ada perubahan. Kali keempat tidak ada perubahan. Sebetulnya itu membuat dia, bagaimana dari seorang panglima hanya disuruh celup-celup begitu saja untuk menyembuhkan dirinya. Itu sepertinya melecehkan dia. Tapi memang dia harus dibikin seperti itu. Untuk menjadi seorang anak kecil. Merendahkan dirinya. Dan apa yang dikatakan di sini? Ayat 14 ya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan menjadi tahir. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki minggu bekerja. Ada banyak firman Tuhan yang diminta untuk kita ikuti saja. Percaya saja seperti seorang anak kecil. Pena inspirasi yang saya ingin bagikan dalam buku Christ Object Lesson atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan begini. Dan betapapun singkatnya pelayanan kita atau kecil atau sederhananya pekerjaan kita, jika dalam iman yang sederhana kita mengikuti Kristus, kita tidak akan pernah dikecewakan dengan upah. Apa yang bahkan orang yang paling besar dan paling bijaksana tidak dapat memperolehnya. Tapi yang paling lemah, paling rendah hati dapat menerimanya. Gerbang emas surga akan terbuka untuk orang yang tidak meninggikan diri. Itu gerbang tidak akan diangkat untuk orang-orang yang sombong dalam semangat. Orang-orang yang merasa tinggi hati. Tetapi gerbang surga yang abadi itu akan terbuka lebar untuk sentuhan gemetar dari seorang anak kecil. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kenapa katanya? Oleh karena upah akan diberikan, kasih karunia akan diberikan kepada mereka yang mengikuti Tuhan dalam iman yang sederhana.
Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepanjang 6 hari bekerja yang ada di hadapan kita, ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, ikuti. Walaupun kadang-kadang itu kita punya pikiran, enggak mungkin. Enggak, ini jalan keluarnya. Karena kita punya banyak hal boleh jadi. Kita ya seperti Naaman, dia seorang panglima. Dia orang yang ternama. Enggak mungkin. Tapi Tuhan hanya minta kita, sebagaimana Matius 18 ayat 3 dan 4, jadi seperti anak kecil. Percaya sama Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan dengan iman yang sederhana. Ikuti saja dengan segala macam konsekuensi-konsekuensinya. Karena yang menyuruh kita adalah Tuhan. Allah yang ajaib. Allah yang mempunyai kuasa di dalam kehidupan kita. Biar kiranya berkat Tuhan akan menjadi bahagian kita sepanjang 6 hari bekerja dengan mengikuti segala perintah yang Tuhan perintahkan, firman yang Tuhan sampaikan, sehingga biar kiranya hidup kita akan menjadi berkat. Dan Tuhan bilang, ketika kita bertobat seperti seorang anak kecil dan merendahkan diri seperti seorang anak kecil, maka gerbang sorga akan terbuka bagi kita. Kerajaan sorga menjadi bahagian kita. Saya bawa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Alberto Tulalesi. Boleh sekalian doa tutup sabat, doa berkat. Baik, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang penuh rahmat, pada malam hari ini Tuhan, ketika matahari sudah terbenam, kami datang kepada Engkau ya Tuhan, berterima kasih. Oleh karena banyak pelajaran-pelajaran berharga yang sudah kami dengar, baik melalui Dr. Ervita Tuhan, yang menasihatkan kepada kami bagaimana kesehatan yang penting yang harus kami jaga, dan bagaimana Tuhan berkarya untuk menyembuhkan dan memulihkan kami ketika kami mengalami sakit dan penyakit. Terima kasih oleh karena rahmat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga berita firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, Engkau menasihatkan kami ketika kami mau berjalan mengikuti Tuhan, biar kiranya kami boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, seperti seorang anak kecil percaya kepada orang tuanya, karena memang Engkau adalah Bapa kami, karena kami telah diselamatkan oleh karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya sepanjang 6 hari bekerja yang ada di hadapan kami boleh mengikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata hati kami, dalam membuat keputusan-keputusan hidup kami sepanjang 6 hari bekerja. Sehingga dengan demikian Tuhan, biar kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Kami boleh tetap setia kepada Tuhan, dan gerbang sorga sebagaimana janji Tuhan akan terbuka bagi orang-orang yang percaya mengikuti Tuhan dengan iman yang sederhana. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua di dalam kehidupan kami sepanjang 6 hari bekerja, memberkati juga Ibu Peggy, memberkati Rumah Sakit Advent Bandung, memberkati Dr. Ervita, memberkati juga kami semua ya Tuhan, agar kami boleh hidup setia mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mohon ampun dosa pelanggaran kami, jadilah kehendak dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Alberto Tulalesi dengan motivasi firman Tuhan untuk kita pada sepanjang 6 hari bekerja. Selamat minggu bekerja Pendeta. Dan saya mau panggilkan Dr. Alvin. Iya, Dr. Alvin sudah bersama-sama dengan kami. Apakah Dr. Ervita masih bersama-sama kami? Boleh di spotlight, Pak? Ya. Iya, terima kasih Dr. Ervita. Ya, Dr. Alvin Rantum boleh memberikan kata-kata bahagia kepada narasumber kami pada sore hari ini. Baik, atas nama seluruh pimpinan, staf, dan seluruh karyawan rumah sakit, kita tentunya memuji Tuhan untuk kemuliaannya yang boleh menjadi nyata pada sepanjang sabat sampai petang penutupan sabat ini. Terima kasih kepada Ibu Peggy tentunya yang selalu bersama-sama dengan rumah sakit ya, sudah merupakan bagian menyatu ini ya. Amin. Bersama dengan pengalaman ya, dan juga menjadi berkat juga bagi kita semuanya, dan juga bagi Dr. Ervita, spesialis penyakit dalam ya, konsultan endokrinologi yang ada di rumah sakit. Terima kasih Dok, sudah membagi banyak berkat melalui pengalaman, kesaksian, sama-sama, bahkan juga ketika melayani pasien. Kiranya apa yang dokter bagikan tidak pernah akan hilang begitu saja di ingatan kita semua, dan akan menjadi berkat menolong bagi kita untuk ambil keputusan-keputusan yang penting untuk hidup sehat kita, karena hidup sehat itu adalah pilihan kita Dok ya. Amen. Dan juga kepada Pendeta Alberto Tulalesi, jauh-jauh dari Kupang ya, boleh menyatu dengan kita di
di Jawa sini. Kita percaya berkat Tuhan menjadi bagian pendeta dalam pelayanannya, memimpin daerah yang cukup banyak tantangan, tetapi banyak berkat Tuhan yang juga melimpah di daerah Nusa Tenggara. Dan bagi kita semuanya sudah ambil bagian yang doa tadi, doa buka, bahkan juga yang bersama-sama kita dalam acara hari ini. Terima kasih. Dan terlebih bagi Bapak Ibu sekaliannya, kiranya apa yang sudah kita dapatkan akan menjadi berkat bagi keluarga kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersamalah selalu di Rumah Sakit Advent Bandung, dan semua kami selalu mau melayani Bapak Ibu sekalian, karena kami melayani, tapi Tuhan yang menyembuhkan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima Amin. kasih. Terima kasih Dr. Hafiz. Sekali lagi saya Terima pribadi kasih, Dok. mengucapkan terima kasih Dr. Ervita yang cantik dan rendah hati, sudah berbagi ilmu, juga Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih. Nah, selanjutnya semua partisipan boleh mengucapkan selamat minggu bekerja. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Boleh di-unmute. Iya, silahkan. Kita akan ketemu lagi, sahabat depan. Jangan lupa di Zoom ID yang sama, passcode yang sama, jam yang sama. Dengan narasumber yang akan lebih berbeda. Ya, Terima kasih, selamat. Bu Anakita. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Sandra. Thank you, Terima Dr. kasih. Ade. Dr. Alvita, Bu Peggy, terima kasih. Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih, Bu